Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas tentang akad, itu dalam fikih muamalah. Nah, mari kita lanjut ke video pembelajaran. Sebelum kita masuk ke tahap pembelajaran, di sini kita mempelajari itu fikih muamalah, membahas tentang akad. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dulu, guys. Perkenalkan, nama saya Mulih Setiawan. NIM saya 1904110023. Saya dari kelas A, mata kuliah fikih muamalat, yang dosen pengampunya yaitu Ibu Fitri Faiza MH. Nah, mari kita lanjut ke selanjutnya, tahap selanjutnya. Cekidot. Ini kita masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan yang pertama yaitu asal usul akad. Nah, terus yang kedua ada pengertian akad. Yang ketiga ada istizam dan tasharu. Yang keempat pembentukan akad, atau dengan disebut juga rukun dan syarat. Yang kelima dampak akad. Terus yang keenam macam-macam akad, dan yang terakhir yaitu berakhirnya akad. Sebelum kita masuk ke pembelajaran dan pembahasan yang lebih dalam lagi, mari kita simak dulu asal usul akad. Mari kita pelajari asal usul akad. Asal usul akad. Akad adalah sebagian dari macam-macam tasharuf. Tasharuf adalah segala yang keluar dari seorang manusia dengan iradatnya, atau dengan disebut juga kehendaknya. Dan syariat menetapkan sejumlah akibat hukum terhadap hak dan kewajibannya. Nah, sedangkan taharuf terbagi menjadi dua, yaitu taharuf fili dan taharuf kuali. Nah, kita bahas taharuf fili dulu. Taharuf fili ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya. Selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus. Menerima barang dalam jual beli merupakan benda orang lain, sedangkan tasharuf kuali, nah ialah taharuf yang keluar dari lidah manusia. Itu adalah pembelajaran dari asal usul akad. Terus kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Cekidot. Nah, di sini kita mempelajari tentang mengetahui pengertian akad lebih spesifiknya. Nah, kita apa sih pengertian akad itu? Nah, di sini saya akan membacakan secara istilah. Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lainnya dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal. Contohnya adalah akad jual beli. Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Nah, mari kita lanjut lebih dalam lagi tentang akad ini, supaya kita tahu seperti apa sih cara-caranya. Kita lanjut lagi. Nah,
Istijam dan taharuf. Istijam adalah sebuah komitmen berdasarkan istilah dari hukum-hukumnya secara utuh dengan menjadikan Islam sebagai siklus kehidupan. Tolak pikir dan sumber hukum dalam setiap tema membicarakan dan permasalahan. Nah, sedangkan taharuf artinya semua pihak, interaksi manusia baik yang sifatnya sosial maupun komersial. Nah, itu adalah istijam dan taharuf. Mungkin kalian sudah tahu sedikit. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut dan lebih dalam lagi. Mari kita lanjut. Inilah cekidot. Nah, ini adalah pembentukan akad. Nah, mungkin di sini kita bisa tahu akad itu seperti ini dan seperti itu. Mungkin kalian kawan-kawan atau bisa memahami tentang pembentukan akad ini. Ayo kita belajar guys, supaya kita tahu akad itu apa. Nah, ini rukun akad. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam, kontrak dipandang tidak pernah ada. Menurut mayoritas ulama, akan terdiri atas 3 rukun, yaitu yang pertama, sikhat. Sikhat ini atau dengan disebut juga pernyataan, ijab dan kabul. Nah, ini harus kita penuhi. Yang kedua, akidan, orang yang berakad. Nah, itu di gambar itu contoh-contohnya. Contohnya penjual dan pembeli. Nah, itu contohnya. Terus yang ketiga, makut alaih. Nah, ini disebut juga dengan sesuatu yang diakadkan. Nah, ini contohnya harga atau yang dihargakan. Nah, adapun metode uslub, sikhat, izab dan kabul. Nah, itu ada 3 bagian juga. Yang pertama, akad dengan lafaz atau dengan disebut juga ucapan. Terus ada yang kedua, itu akad dengan perbuatan. Nah, yang ketiga, akad dengan isyarat. Nah, di situ ada 3 akad. Nah, jadi kita mempelajari akad itu tidak mudah, harus ada tata caranya atau rukun-rukunnya yang sah kita dalam jual beli dalam Islam. Nah, yuk kita lanjut lebih dalam lagi tentang akad ini. Cekidot, lanjut. Ayo guys, kita simak lebih dalam lagi. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan akidah harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agar besar, yang membicarakannya dan jawabannya yang dilontarkannya dapat dipahami, setara berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Mahal akidah, yaitu satu makut alaih, adalah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Nah, jadi tampak itu mungkin kalian tahu kan, kelihatan gitu nah. Terus yang selanjutnya maudu akad adalah memindahkan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Sedangkan dalam sewa menyewa adalah pemindahan dan mengambil manfaat disertai pengganti dan lain-lain. Nah, itu. Mari kita lanjut pembelajaran lebih dalam lagi. Ayo guys, jangan bosan-bosan, kita simak terus. Nah, ini dampak akad. Setiap akad pasti ada dampaknya. Nah, dipastikan memiliki 2 dampak, yaitu umum dan khusus. Nah, yang pertama ada dampak umum. Nah, jadi dari akad-akad itu pasti ada dampak dan ada benar dan ada salahnya juga gitu loh. Nah, jadi yang dampak umum, segala sesuatu yang mengirim setiap atau sebagai besar akad, baik dari segi hukum maupun hasil. Nah, begitu. Terus yang kedua dampak khusus. Nah,
Dampak khusus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu akad, seperti perpindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, ufah, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita pahami tentang dampak akad tersebut. Ayo kita belajar terus dan pahami tentang akad ini supaya dalam kehidupan kita dapat berkah dan apa yang kita makan bisa jadi berkah juga gitu loh. Ayo kita lanjut lagi pembahasan berikutnya. Macam-macam akad. Yang pertama ada beberapa macam akad. Antara lain kita bahas tentang yang pertama akad lisan, yaitu akad yang melakukan dengan secara mengucap lisan. Yang kedua akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tulis seperti perjanjian pada kertas persegel atau akad yang melalui akta notaris. Nah, yang ketiga akad perantara utusan atau wakil, yaitu akad yang dilakukan dengan melakukan utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat. Yang keempat akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu. Yang keenam akad taat, saling memberikan akad yang sudah berjalan secara umum. Nah, itu macam-macam akad. Mungkin ini lebih paham lagi kalian. Mari kita lanjut guys. Oke, siap. Nah, ini adalah berakhirnya akad. Disinilah setelah kalian melakukan beberapa tahapan tadi, ini adalah akhirnya akad. Akad dapat berakhir apabila, nah ini yang pertama, telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati. Nah, ini antara dua belah pihak itu sudah disepakati. Akadnya kapan dan jamnya kapan itu sudah disepakati. Yang kedua, terrealisirnya tujuan daripada akad secara sempurna. Nah, itu yang ketiga, berakhirnya akad karena fasakh atau dibatalkan oleh pihak yang berakad. Yang keempat, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Yang kelima, berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad. Nah, mari kita lanjut. Mungkin ini sudah habis pembahasannya. Mari kita lanjut tentang sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Nah, ini bisa kalian baca sendiri dan kalian pahami sendiri. Nah, kesimpulannya seperti ini kan, tadi sudah jelas kita bahas dan kita kupas semuanya. Nah, ini sudah jelas kesimpulannya. Di sini bisa dibaca dan bisa diserap mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini foto saya. Mungkin ini bisa jelas dan melihat siapa yang ngomong di sini. Nah, ini adalah saya, guys. Ayo guys, jangan lupa follow Instagram saya dan follow Facebook saya, dan jangan lupa comment and subscribe channel YouTube saya nanti. Nah, di sini saya memberikan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan contoh akad lisan, tulisan, perantara, isyarat, dan taat. Nah, di sini akan bisa kalian lihat sendiri. Dan pertanyaan yang keduanya seperti yang kita ketahui, sekarang jual beli tidak harus bertemunya antara penjual dan pembeli, atau bisa disebut dengan secara online jika yang inginkan ditanyakan sebagai akad jual beli online. Nah, itu bisa kalian lihat sendiri. Mari kita lanjut lagi. Nah, yang terakhir, nah ini Instagram saya dan Facebook dan WhatsApp saya bisa di save dan bisa di follow IG saya. Terakhir, thank you, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pembelajaran tentang akad. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.